Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar pada tema ke-8, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Yang belum sarapan, silahkan sarapan terlebih dahulu. Yang sudah sarapan, silakan untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan ibu dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berdoa telah selesai. Nah, di pembelajaran 1 kemarin kita sudah mengenal musim-musim yang ada di dunia. Kemudian kita juga sudah mengenal mengenai bencana banjir dan faktor penyebabnya, serta sudah mencari informasi dan juga gagasan pikiran dari sebuah teks bacaan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting dalam sebuah teks, kemudian kenampakan dan peristiwa rotasi bulan. Kemudian ada tata tertib saat melakukan percobaan, dan yang keempat ada jenis-jenis tari kreasi daerah. Pada siang hari kita akan bertemu dengan matahari yang menyinari dengan begitu terang. Sedangkan pada malam hari kita akan bertemu bulan yang menyinari namun tidak seterang matahari. Nah, cahaya bulan ini berasal dari pantulan cahaya matahari. Tidak seperti matahari yang akan selalu terlihat sama, bulan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda setiap kenampakannya, sesuai dengan fase-fasenya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan nih, ada bumi, matahari, dan bulan.
Nah, bagaimanakah bentuk bulan? Ya, bentuk bulan itu bulat dan bentuknya lebih kecil daripada bumi. Apakah bulan bergerak? Ya, bulan bergerak mengelilingi bumi karena bulan merupakan satelit bumi. Apakah bulan memiliki cahayanya sendiri? Tidak. Cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Nah, apakah bulan berputar? Ya, bulan berputar pada porosnya. Apakah yang dikelilingi bulan? Tentu saja bumi, karena bulan merupakan satelit bumi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar rotasi bulan. Ternyata bulan berotasi pada porosnya. Gerakan rotasi disebut juga gerakan memutar bulan. Kemudian bulan berevolusi mengelilingi bumi. Gerakan tersebut dinamakan gerakan mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi sehingga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan berasal dari pantulan cahaya matahari. Nah, untuk melihat bagaimana kenampakan bulan, kita bisa melakukan percobaan sederhana di rumah. Tapi ingat, ketika melakukan percobaan baik di rumah ataupun di lab, kita harus mengikuti tata tertib percobaan. Kalian ada yang sudah tahu belum? Apa sajakah tata tertib percobaan? Kalau belum, yuk kita simak. Nah, di sini terdapat beberapa tata tertib saat melakukan percobaan. Mulai dari pakaian lab, kemudian cara mencegah kecelakaan, ada juga cara menangani api, menangani listrik, benda tajam, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sendiri kemudian mematuhinya. Ingat, tata tertib saat melakukan percobaan dibuat untuk melindungi kita dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Untuk itu, kita harus selalu mematuhi tata tertib percobaan. Nah, sekarang mari kita perhatikan percobaan mengenai mengamati penampakan bulan purnama. Nah, bahan yang harus kalian siapkan adalah kotak sepatu besar, kertas hitam, bola plastik, styrofoam, lampu senter kecil dengan cahaya yang kuat, isolasi kertas, dan benang hitam. Nah, kalian boleh mencobanya nanti sendiri di rumah. Di sini ada beberapa langkah percobaan yang dapat kalian ikuti perintahnya dengan baik. Nah, setelah melakukan percobaan ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk menjawab pertanyaannya, kalian bisa berdiskusi bersama orang tua kalian di rumah. Selamat mencoba ya. Nah, setelah melakukan percobaan, kita juga dapat mengenal bulan dengan lebih dalam dengan cara membaca teks "Ayo Mengenal Bulan". Membaca teks tersebut gunanya untuk menemukan makna dan informasi. Adapun cara untuk menemukan makna dan informasi agar lebih cepat dapat melalui membaca memindai. Apakah membaca memindai itu? Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Nah, makna membaca memindai adalah membaca dengan lebih teliti bagian-bagian yang memiliki informasi yang ingin dicari.
Untuk lebih memahaminya, yuk kita baca Ayo Mengenal Bulan dengan teknik memindai. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan juga mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Nah, karena jaraknya yang lebih kecil daripada jarak bumi menuju matahari, maka ukuran bulan dapat terlihat sama dengan ukuran matahari. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya gerhana matahari total, di mana matahari tertutupi sepenuhnya oleh bayangan bulan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa gerakan bulan atau bulan sendiri mempengaruhi berbagai kebudayaan. Bulan banyak menginspirasi penciptaan karya baik individu ataupun berkelompok. Nah, di sini ada contoh karya secara berkelompok, yakni macam-macam tarian yang dilaksanakan secara berkelompok. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama ada tari bedaya Ketawang dari Surakarta. Tarian bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam setahun, yakni ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari bedaya Ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tarian bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu juga mengangkat pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari bedaya Ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata ria, serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus, cenderung lembut atau pelan, dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Nah, jadi tarian ini merupakan tarian sakral atau suci yang tidak bisa dilakukan sembarangan dan hanya dilakukan pada acara-acara seperti pengangkatan sunan atau raja baru. Yang kedua ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, tari serimpi merupakan tarian klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari klasik sendiri mempunyai arti sebuah tarian yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dan sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Tari serimpi yang sudah banyak dipentaskan memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemahan, kelembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari serimpi hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih di keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu, meskipun sifatnya tidak sesakral tari bedaya. Nah, tari serimpi merupakan salah satu juga tarian yang cukup sakral. Tarian ini sudah ada pada masyarakat sejak zaman feodal dan terlahir dan tumbuh di kalangan istana. Jadi penarinya pun tidak boleh sembarangan.
dan hanya orang-orang yang terpilih pada saat zaman kerajaan dahulu. Selanjutnya ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tarian Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro tari Pakarena Macopong Daeng Ranu almarhum di Kabupaten Goa. Terdapat jenis tari Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu tari Pakarena Gantarang. Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903. Saat Pangalipata, raja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Nah, tarian Pakarena dari Sulawesi Selatan ini merupakan tarian tradisional yang diiringi oleh dua alat musik, kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Pementasan pertamanya ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903 saat Pangalipata dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Dan yang terakhir ada tari gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang ukuran kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lumbangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Nah, tarian gantar ini dilakukan pada saat-saat upacara adat tertentu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tarian ini merupakan tarian yang dipentaskan pada saat musim menanam padi. Nah, setelah tadi kalian menyimak dan juga membaca 4 contoh tarian yang dilakukan secara berkelompok, sekarang coba kalian cari kembali informasi-informasi penting yang terdapat dalam setiap tarian, kemudian kalian tuliskan ke dalam kartu-kartu informasi yang sudah disiapkan. Caranya mudah, kalian cukup memotong kertas HVS atau kertas karton menjadi 4 bagian. Kemudian tuliskan setiap informasi pada setiap tarian yang tadi telah kita baca bersama. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai informasi penting dalam sebuah teks, kemudian kenampakan dan peristiwa rotasi bulan, tata tertib saat melakukan percobaan, dan jenis-jenis tari kreasi daerah. Nah, tugasnya kalian kerjakan dengan baik ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ingat, jangan keluar rumah apabila tidak melakukan hal yang penting. Selalu gunakan masker apabila harus keluar rumah, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Nah, cukup sekian dari Ibu. Agar kalian memahami materi hari ini lebih baik lagi, kalian boleh mengulang video pembelajaran ini ya. Sekali lagi, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.